Mitra Tekno, hari ini saya berkunjung di Kalurahan Kedung Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Saya mendapatkan informasi bahwa di kalurahan ini terdapat kelompok yang menanam, mengolah, dan memasarkan aloe vera atau lidah buaya. Mereka tergabung dalam suatu kelompok usaha bersama atau KUB, namanya Holy Vera. Perlu diketahui bahwa sebagian besar anggota KUB Holy Vera adalah juga anggota kelompok wanita tani KWT Sri Tanjung Padukuhan Ngramang. KWT ini dibentuk pada 2019 dengan jumlah anggota mencapai 32 orang. Tentunya, dua lembaga tersebut bersinergi untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat melalui program-programnya. Yang kami sampaikan nanti budidaya yang dalam skala lebih luas. KUB Holy Vera didirikan pada 2017. Misinya adalah menjamin ketersediaan bahan baku lidah buaya yang berasal dari lingkungan sekitar, memberdayakan sumber daya sekitar untuk penyediaan bahan baku, proses produksi, dan pemasaran produk, serta membangun sistem mata rantai bahan baku produksi di lingkungan desa dan pemasaran seluas-luasnya. Oleh karena itu, mereka memiliki semboyan dalam usahanya, yakni harus iso nandur atau bisa menanam, iso ngolah atau bisa mengolah, dan iso adol atau bisa menjual. Ibu sedang panen ya, Bu? Iya, Mbak. Wah, dagingnya sepertinya tebal-tebal banget nih, Bu. Iya nih, Mbak. Kalau perawatannya bagus, hasilnya bisa besar-besar. Wah, pasti nih nominalnya lumayan banyak kan, Bu? Iya, Mbak. Pemirsa, sampai saya keasikan ngobrol dengan ibu ini. Bu, izin ya, saya ingin menyapa pemirsa terlebih dahulu. Monggo. Hai Mitra Tekno, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Seperti tadi yang sudah Anda lihat, Teknotani yang inspiratif, yang edukatif, dan yang aplikatif kali ini akan membahas mengenai aloe vera atau lidah buaya. Siapa sih yang tidak mengenal lidah buaya? Masyarakat luas sudah mengenal tanaman ini, namun seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, bahwa tanaman yang digunakan sebagai bahan baku makanan, minuman, dan juga farmasi ini ternyata masih ada loh yang menganggap sebelah mata. Namun hal ini tidak berlaku bagi warga masyarakat Kedung Sari yang mereka ini merasakan manisnya manfaat dan juga keuntungan dari budidaya lidah buaya. Kira-kira bagaimana ya mereka ini melakukan budidaya dan juga pengolahan lidah buaya? Nah, langsung saja saya akan bertemu Ibu Sri Wahyuni, Sekretaris Kelompok Holy Vera. Ibu, ini buat saya, Bu. Ya, monggo, Mbak. Makasih ya, Bu. Ya. Nama Holy Vera memiliki makna industri aloe vera atau lidah buaya di sekitar Hollywood Ngramang, Kedung Sari, Pengasih, Kulon Progo. Visinya meraih kesejahteraan warga Kedung Sari, khususnya anggota kelompok Holy Vera dari kegiatan industri lidah buaya. Mitra Tekno, ini dia Bu Wahyuni. Bu Wahyuni, kenapa lidah buaya dan sebenarnya ada apa sih dengan tanaman ini, Bu? Nah, awal mulanya lidah buaya itu kan di desa kami ada desa Kampung KB. Di dalam desa Kampung KB itu ada kegiatan ya pertanian, perkebunan, pengolahan makanan, industri, peternakan, dan lain-lain sebagainya. Kami lidah buaya itu kan sejak dulu sudah ada. Nah, kami membuat kelompok menanam lidah buaya untuk dijadikan makanan olahan dan dinamakan lidah buaya itu tadi dinamakan olahan macam-macam lah. Terus di dalam kelompok itu disebutkan nama Holy Vera. Oke, kemudian bagaimana potensi wilayah Kedung Sari ini dalam pengembangan tanaman lidah buaya ini, Bu? Ya, potensinya bagus, mendukung, masyarakatnya mendukung, alamnya juga mendukung.
Dan kemudian Ibu, sejauh mana industri lidah buaya ini akhirnya dapat menopang perekonomian warga masyarakat yang ada di sekitarnya, Bu? Ya, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kedung Sari dan untuk menambah in capita masyarakat warga desa di Kedung Sari. Pasti ada juga kan Bu Wahyuni hal-hal atau yang dilakukan oleh para pengurus kelompok tentu saja untuk memberikan pengetahuan, kemudian juga keterampilan dari hulu ke hilir untuk para anggotanya, Bu. Ya, untuk memberikan kursus-kursus, terus mengikuti keterampilan bersama, mendatangkan guru, mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, yang terakhir ini tentu saja dari kelompok sendiri pasti ada beberapa program-program yang dicanangkan. Entah itu program jangka pendek, kemudian jangka menengah, ataupun juga jangka panjangnya, Bu. Ya, untuk jangka pendek, jangka panjang, program jangka pendek untuk menambah ekonomi masyarakat Desa Kedung Sari, untuk menambah SDM Desa Kedung Sari, untuk menambah in capital warga masyarakat di Desa Kedung Sari. Jangka panjangnya mendirikan industri kecil untuk dipekerjakan untuk warga atau masyarakat desa di Kedung Sari sendiri, dan bisa di Kulon tadi bisa dikenal bukannya di Kulon Progo saja, tapi bisa dikenal oleh masyarakat luas. Jadi hanya di Kulon Progo tapi di luar DIY juga begitu ya, Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Wahyuni, semoga untuk program-programnya semuanya dapat terlaksana. Nah, ini seperti biasanya, Bu, untuk yang sudah memberikan informasi kepada kita Mitra Tekno, ini dari Teknotani. Ini Bu sertifikatnya ya, mau diterima. Nah, Mitra Tekno, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk menemui bagian produksi dan pemasaran KUB Holifera Fungki Timur. Tetaplah bersama kami di Teknotani. Menanam lidah buaya menjadi bagian penting dalam kegiatan industri kecil menengah yang dilakukan oleh kelompok Holifera. Sebab ketersediaan bahan baku menjadi kata kunci untuk kelangsungan produksi usaha. Kelompok Holifera menanam lidah buaya menggunakan pot atau polybag. Dipilihnya metode tersebut karena relatif lebih optimal dalam memanfaatkan lahan pekarangan dan tanaman mudah untuk dipindahkan sesuai keinginan. Untuk memulai menanam lidah buaya pada pot, yang diperlukan adalah pot atau polybag berdiameter 30 sampai dengan 40 cm yang di bagian bawahnya berlubang, media tanam, arang kayu, bibit tanaman lidah buaya, dan beberapa peralatan pendukung lainnya. Komposisi media tanam budidaya lidah buaya terdiri dari tanah gembur, pupuk kandang atau kompos, dan arang sekam. Perbandingannya masing-masing satu bagian. Setelah media tanam siap, langkah berikutnya adalah penanaman bibit. Anggota kelompok Holifera menggunakan bibit lidah buaya varietas Pontianak yang didapatkan dengan cara memisahkan tunas batang atau anakan tanaman dari induknya. Bibit tersebut setidaknya berjumlah daun 5 dengan ukuran panjang 10 sampai dengan 15 cm. Kondisinya segar dan tidak ada bintik hitam pada daun. Tujuannya agar lidah buaya yang ditanam optimal pertumbuhannya. Bibit-bibit tersebut selanjutnya ditanam pada pot yang sebelumnya telah diisi dengan arang kayu dan media tanam. Upayakan penanaman bibit yang dilakukan tidak terlalu dalam atau dangkal.
Sebab tanaman lidah buaya memiliki akar relatif pendek dan menyebar di sekitar area yang mendekati permukaan tanah. Setelah itu, letakkan tanaman lidah buaya di tempat yang cukup mendapatkan sinar matahari. Pada dasarnya, tanaman lidah buaya tidak menyukai keadaan lembab, namun demikian jangan pula berlebihan terpapar sinar matahari. Untuk penyiraman, cukup dilakukan hingga media tanam terlihat basah. Selain bermanfaat sebagai pelarut alamiah dalam proses fotosintesis, penyiraman juga berguna untuk memadatkan media tanam. Penyiraman dapat dilakukan secara berkala, seminggu sekali atau 2 kali pada pagi atau sore hari. Sedangkan untuk pemupukan susulan dilakukan sebulan sekali. Pupuk yang diaplikasikan adalah pupuk organik. Pada dasarnya, perawatan tanaman lidah buaya relatif mudah. Lidah buaya jarang sekali berhadapan dengan hama dan penyakit tanaman. Selain penyiraman seminggu, 1 atau 2 kali, pemupukan berkala sebulan sekali, penyiangan, serta pemangkasan dan perampelan tanaman, memisahkan tunas batang atau anaan yang tumbuh di samping tanaman lidah buaya induk juga tidak kalah penting. Tujuannya untuk mengatasi agar tidak terjadi perebutan nutrisi antar tanaman. Bagi anggota Holifera, hasil dari kegiatan membersihkan media tanam dengan memisahkan anaan dari tanaman induk merupakan bonus, karena mereka dapat melakukan perbanyakan tanaman lidah buaya yang dibudidayakan. Dikatakan demikian karena targetnya adalah panen pelepah, bukan tunas batang atau anaan lidah buaya. Pada umumnya, lidah buaya dipanen setelah berumur 1 tahun. Meskipun demikian, ada pula yang memanennya pada umur 8 bulan karena tanaman tersebut memiliki pertumbuhan yang sehat dan maksimal. Lidah buaya dapat dipanen secara terus-menerus sebulan sekali hingga tanaman berumur 8 tahun. Setiap kali panen lidah buaya mampu menghasilkan 2 sampai dengan 3 pelepah dengan bobot mencapai 3 sampai dengan 5 ons per pelepah. Pemanenan lidah buaya dilakukan menggunakan pisau tajam atau cutter dengan cara memetik daun paling luar karena umurnya paling tua. Pelepah tersebut kemudian dibawa ke tempat penyortiran untuk dilakukan proses lebih lanjut. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Fungki. Bu Fungki, produk olahan apa saja yang dihasilkan oleh kelompok Holifera ini, Bu? Ya, pada dasarnya kami mengolah seluruh bagian pohon lidah buaya ya, Mbak. Dari kulit daunnya, daging daunnya, kemudian bunganya. Kecuali yang bagian yang getah kuning sama akarnya ya, Mbak, karena kami belum paham teknologinya. Yang dari kulit misalnya itu untuk teh. Dagingnya itu untuk yang basreng ini, minuman, kemudian dari bunganya itu ada serbuk bunga, terus yang sudah dibuang itu Mbak, sampahnya bisa kami bikin untuk pupuk, tinggal ditambahkan nanti bahan-bahan pencampur yang lain yang sesuai. Oke, ternyata banyak juga ya untuk produk olahannya. Kemudian bagaimana permintaan pasar terhadap produk-produk tersebut dan juga untuk sistem pemasaran sendiri yang dilakukan seperti apa? Ya alhamdulillah nih Mbak, berkat pandemi kami dulu awalnya mikir wah bisnis belum berjalan kok sudah dihantam pandemik, ternyata kesadaran masyarakat untuk meningkatkan imunitas itu memberikan kami ide untuk mengembangkan pemasaran menggunakan manfaat dari lidah buaya ini. Misalnya ini kan sangat bermanfaat untuk asam lambung, untuk pencernaan yang sehat, kemudian karena pandemik
banyak ibu-ibu, mbak-mbak gabut itu kemudian pada merawat muka, wajah, ini kan ada yang produknya. Kemudian juga sekarang banyak yang bertani itu loh Mbak, bercocok tanam di rumah ya, gitu ya. Itu kan ini pupuknya jelas organik ya Mbak, karena kami juga hanya menanam di pot. Kemudian bagaimana kesiapan dan juga pengadaan dari bahan bakunya itu sendiri? Ya, kami membagi Holy Vera itu menjadi 3 divisi Mbak. Satu itu produksi, kemudian yang kedua itu pemasaran, yang terakhir itu untuk menanam. Jadi khusus yang mengirim bahan baku itu Mbak. Jadi kami sudah nggak bingung nanti penanggung jawabnya siapa, itu sudah ada masing-masing. Nanti dikirim oleh kurir Mbak setiap pagi ke tempat produksi. Oke, yang terakhir Ibu Fungki, untuk mempertahankan dan juga mungkin meningkatkan eksistensi kelompok, apalagi ini di tengah pandemi COVID-19, apa yang dilakukan oleh para pengurus Bu? Ya, untuk pemasaran itu sedang kami galakkan ini Mbak, seluruh akun marketplace yang kita punya itu sedang kami rajin upload, rajin login, kemudian edukasi pakai video, gambar itu kami galakkan. Kami rekrut anak-anak muda yang sudah sangat paham dengan dunia yang sedang kekinian itu Mbak, yaitu dunia online. Jadi semuanya ikut bersatu seperti itu ya Bu, anak muda juga diikutkan. Ya rata-rata kan kami udah ibu-ibu Parubaya ya, putra-putranya sudah SMP, SMA, kuliah itu. Mereka sudah pegangannya itu ya, kami kerjasama. Baik, terima kasih Bu Fungki atas informasinya. Nah, ini ada juga sertifikat yang akan kami berikan untuk Ibu sebagai apresiasi. Terima kasih untuk informasi yang diberikan untuk Mitra Tekno. Silakan bisa diterima. Terima kasih. Oke. Baik Mitra Tekno, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk menemui Wiwit Suroto. Beliau ini adalah Ketua Asosiasi Lidah Buaya Kulon Progo. Jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Tekno Tani. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Wiwit. Pak Wiwit, bagaimana antusiasme warga masyarakat terhadap tanaman lidah buaya ini, Pak? Iya, tanaman lidah buaya adalah tanaman yang sangat mudah untuk dibudidayakan. Sehingga masyarakat begitu antusias. Karena di usia 4 bulan, kita sudah akan panen anak. Dan di 1 tahun, kita akan panen pelepah. Dan itu akan terjadi terus-menerus. Jadi adanya cuma panen, panen, dan panen. Tapi kenapa ya Pak, sampai dengan saat ini masih ada loh yang menganggap sebelah mata Pak? Iya, karena di masyarakat memang belum tahu bagaimana manfaat lidah buaya. Lidah buaya bagus untuk asam lambung, untuk emah, untuk pencernakan. Apalagi nilai ekonomisnya juga tinggi. Kemudian Pak, apa yang dilakukan oleh asosiasi untuk menggugah hati warga masyarakat untuk membudidayakan tanaman multifaidah ini? Iya, kami di Asosiasi Lidah Buaya Kabupaten Kulon Progo memiliki 3 semboyan. Isonandur, kita akan dampingi mereka daripada budidaya, jika mereka akan menghasilkan pelepah minimal 3 on. Kemudian yang kedua, kita akan dampingi mereka agar iso olah. Mereka bisa mengolah menjadi produk yang sehat dan produk aman. Kemudian yang ketiga, iso adol. Kita akan dampingi mereka sehingga mereka akan bisa menjual baik itu dalam bentuk pelepah maupun juga produk olahan. Iso nandur, iso olah, iso adol, begitu ya Pak ya. Oke, yang terakhir kemudian apa kendala dan juga tantangan ke depan yang dihadapi dari industri lidah buaya ini Pak? Iya, industri lidah buaya sebenarnya menjadi sebuah jawaban dari melimpahnya produk pelepah di masyarakat. Begitu nanti industri muncul, seberapapun petani panen pelepah akan kita tampung dan kita beli sehingga menjadi produk antara, yaitu tepung. Kita akan maksimal bersama industri lidah buaya. Oke, terima kasih ya Pak Wiwit ya. Semoga masyarakat ataupun Mitra Tekno lebih tergugah hatinya untuk menanam dan juga membudidayakan lidah buaya. Oke, Pak Wiwit, ini ada sertifikat yang akan kami berikan untuk Bapak. Terima kasih atas informasinya yang tentu saja menginspirasi kita dan juga Mitra Tekno. Mitra Tekno, inilah akhir perjumpaan kita di Tekno Tani. Untuk Anda yang ingin mengirimkan saran dan juga komentar, Anda dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp di nomor 0817261681. Seperti biasanya di akhir acara ada tips untuk Anda terkait topik kita hari ini. Akhirnya saya Artika Amelia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye-bye.
tips sukses menanam lidah buaya, langkah-langkah yang perlu lakukan. Yang pertama, media tanam yang baik. Agar tanaman lidah buaya Anda tumbuh dengan subur, maka yang perlu Anda perhatikan adalah media tanamnya. Usahakan untuk mengambil tanah bagian atas dan dicampur dengan arang sekam dan pupuk organik perbandingan 1:1:1. Yang kedua, pilihlah anakan lidah buaya yang tumbuh subur. Anda hanya perlu mencabut anakan lidah buaya sampai ke akar-akarnya dengan hati-hati agar nanti dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga, gunakan pot atau polybag yang ukurannya sesuai dengan tanamannya. Tanaman lidah buaya ini dapat tumbuh agak besar, sehingga pot yang Anda gunakan harus disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Dan jangan lupa, pot atau polybag yang Anda gunakan telah dilubangi bagian bawahnya agar air bisa meresap ke bawah. Yang keempat, pastikan lidah buaya Anda mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup. Tanaman lidah buaya membutuhkan banyak asupan sinar matahari, sehingga Anda perlu meletakkan pot ini di tempat yang teduh namun masih bisa tembus sinar matahari. Kemudian yang tip yang kelima atau yang terakhir, lakukan penyiraman dengan benar. Ketika tanaman lidah buaya ini Anda tanam, itu tidak langsung bisa dilakukan penyiraman. Tunggu beberapa hari, kemudian bisa melakukan penyiraman. Lakukan penyiraman 1-2 minggu sekali, atau ketika media tanam benar-benar telah kelihatan kering. Lakukan juga perawatan tambahan bila ada serangan hama dan penyakit, segera lakukan pengendalian. Demikian tip budidaya lidah buaya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.